Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Sekretaris, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada, siapa? Saskia, karena apa? Sakit? Oh baiklah, mari kita doakan Saskia, semoga segera diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga minggu depan Saskia bisa bergabung bersama kita semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran selama proses pembelajaran. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin kita mempelajari apa? Ayo siapa? Angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Oh iya, Andi. Apa? Benar sekali. Jadi kemarin kita telah mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut apa saja? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Risma, monggo, ayo, silahkan dok. Iya, benar sekali Risma, jawabannya sangat benar. Jadi, gini anak-anak, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara itu meliputi nilai yang pertama, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kelima, nilai tersebut saling berhubungan menjadi suatu nilai yang baik dan digunakan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam sebuah negara. Nah, pertemuan hari ini kita akan mempelajari hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu agar kalian semua dapat memahami semua materi yang terkait dengan hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan negara. Adapun cakupan materinya, nanti kita akan mempelajari yang pertama, desentralisasi atau otonomi daerah. Yang kedua, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang ketiga, yaitu kedudukan dan peran pemerintah daerah. Dan yang keempat, terkait materi kita, yaitu hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Menjelaskan. Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi berasal dari dua kata. Ini menurut bahasa. Yang pertama, de. Yang kedua, centrum. D berarti lepas. Nah, centrum berarti pusat. Dari pengertian menurut bahasa ini, siapakah yang mengetahui maksud dari kata bahasa ini? Lepas dan pusat, itu apa kira-kira? Ya, siapa yang tahu? Salsa tahu? Baik, monggo, Salsa, gimana jawabannya? Baik, benar sekali jawabannya. Jadi, maksud dari kata lepas dan pusat itu gini. Desentralisasi pada dasarnya merupakan suatu hal yang terlepas dari pusat. Maknanya yaitu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Gitu ya. Sekarang otonomi daerah. Sangat tidak asing lagi bagi kita terkait dengan otonomi daerah. Kita sering mendengar makna otonomi daerah. Apakah kalian sudah tahu makna yang sebenarnya dari otonomi daerah? Apa?
Iya, benar sekali. Otonomi daerah ini bisa dikatakan yaitu kebebasan untuk mengatur dan memelihara urusan-urusan daerahnya sendiri atau urusan daerahnya masing-masing. Baik anak-anak. Yang kedua, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Jadi gini anak-anak, pemerintah pusat itu mengurusi semua yang terkait dengan pusat. Nah, di antaranya apa? Di antaranya ada 3 fungsi yang diurusi itu, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan juga fungsi pemberdayaan, gitu ya. Sebagian besar dari semua fungsi itu yang sangat penting adalah 3 fungsi itu tadi yang dikatakan Ibu Guru, yaitu fungsi layanan, fungsi pengaturan, dan juga fungsi pemberdayaan. Betul sekali. Dan untuk yang ketiga, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah itu sendiri yang menjadi kewenangannya yaitu diantaranya merencanakan pembangunan di daerah tersebut, menangani masalah kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya, dan juga menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakatnya. Untuk materi yang keempat, hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nanti Ibu kasih kalian sebuah peta konsep. Jadi seperti ini, sebuah peta konsep ya. Nanti kalian lihat, kalian amati, kalian gali informasi yang ada dalam peta konsep ini. Kalian gali yang sebanyak-banyaknya informasinya terkait materi yang akan kita pelajari. Apa tadi? Hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini nanti cara kerjanya diskusi kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ya, Ibu kasih kebebasan kalian untuk memilih kelompok sendiri-sendiri. Silahkan memilih kelompok sendiri-sendiri. Satu kelompok terdiri dari 3 orang, ya. Baik, sudah semuanya? Silahkan kalian duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Duduk bersama, bersanding dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, kalau sudah, silahkan kalian diskusikan nanti yang ada dalam peta konsep itu terkait hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Setiap kelompok Ibu kasih kebebasan untuk mencari informasi dari sumber apapun. Bisa dari buku LKS, buku paket, bisa ke perpustakaan, silahkan, bebas kalian memilihnya. Nanti hasil diskusi ditulis yang rapi di kertas, ditulis yang rapi yang baik itu. Nah, waktu berdiskusi yaitu 15 menit. Gimana? Semuanya paham ya? Waktu berdiskusi 15 menit dari sekarang. Anak-anak, apakah sudah selesai? Waktunya sudah habis ya, sudah 15 menit. Sudah selesai ya? Baik, silahkan hasil diskusi dikumpulkan ke ketua kelompoknya masing-masing. Baik. Nah, ini anak-anak, setelah kalian Ibu jelaskan materi hari ini dan juga kalian sudah Ibu kasih kesempatan untuk berdiskusi secara berkelompok. Setelah kalian mencari referensi ke perpustakaan, mencari referensi dari buku paket, buku LKS, atau sumber apapun yang kalian pakai, apakah ada hal yang kalian rasa sulit sehingga perlu ditanyakan? Ada? Oh iya, Risma, apa ada? Pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh siapa, Bu? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, Risma. Jadi gini, semuanya didengarkan ya. Pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh siapa? Jawabannya yaitu harus dilaksanakan oleh seluruh komponen negara.
Nah, seluruh komponen negara semuanya harus saling berhubungan, saling mendukung, saling menyemangati, saling menjaga demi bertahannya keamanan dan pertahanan sebuah negara. Baik anak-anak, apakah ada selain Risma yang masih ingin bertanya terkait materi hari ini? Ayo silakan. Gimana? Masih ada yang perlu ditanyakan? Monggo, ayo. Gak ada? Sudah? Alhamdulillah. Kalau memang tidak ada, Ibu sangat mengapresiasi sekali pembelajaran kita hari ini. Kalian sungguh sangat antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran PPKN hari ini. Terima kasih banyak anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai.